selamatkan kami dari setiap kutuk apapun yang boleh ada. Kami dimerdekakan. Kami lebih daripada pemenang. Kami anak-anak Tuhan yang dahsyat. Karena darah-Mu itu membuat kami layak di hadapan Tuhan. Kami boleh panggil Kau ya Aba ya Bapa. Karena darah-Mu yang sudah memperdamaikan. Darah-Mu yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami hidup oleh karena Engkau. Dan kami mau hidup untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Kami gak bisa berkata-kata buat setiap apa yang sudah Kau kerjakan buat hidup kami. Darah-Mu cukup untuk membuktikan Engkau mengasihi kami. Darah-Mu cukup untuk membuktikan kami segala-galanya bagi Engkau. Kalau malaikat berdosa, Kau buang. Tapi waktu kami jatuh di dalam dosa, manusia berdosa, Engkau turun ke bumi menyelamatkan kami. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Kami gak bisa balas segala apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Hanya hati yang mengucap syukur, hanya hati yang tertuju sama Tuhan yang kami bisa berikan buat Engkau. Makasih Bapa. Makasih Yesus. 2000 tahun lalu Kau mati dan kesal. Sementara ini Kau datang jemput kami dengan segala kemuliaan. Kami rindu hari itu bertemu muka dengan Tuhan. Biar hari-hari kami berjuang bersama-sama. Kami membenahi seluruh kehidupan kami. Roh kami. Kami mau bangun di atas dasar yang kokoh, di atas bahan-bahan yang berharga, emas, permata. Biar pada saat hari itu datang, kami kedapatan orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Darah-Mu gak menjadi sia-sia atas hidup kami. Darah-Mu gak terbuang percuma. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Bilur-bilur-Mu, kami yang sakit kami sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Oh Rabasyaka Daya Rabasyanda, setiap sakit penyakit apapun yang ada, oh Rabasyanda ya Rabayalaba, kami perkatakan oleh bilur-bilur Yesus, Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Rabasyaka Daya Rabasyanda ya Rabbi, setiap sakit-sakit apapun, kami percaya bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit apapun. Oh Rabasyaka Makasih Yesus. Makasih Bapak. Kau baik, Kau luar biasa, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau perkasa. Siang hari ini apa yang boleh disampaikan hamba Pak Niko, kami boleh tangkap Tuhan. Keberadaan kami bukan satu kebetulan, tapi rencana Tuhan yang besar dan agung buat setiap kami. Kematian-Mu, Engkau di atas kayu salib, Kau sudah melihat setiap kami. Kasih-Mu sudah menjamah kami. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Biar kami boleh mengingat, memandang setiap kebaikan yang sudah Kau kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami share sedikit Tuhan, biar Kau rapi setiap kami. Biar kami boleh mengerti setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan melalui kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama kami Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Yesus. Ya, tadi kita sudah dengar khotbah dari Pak Niko. Ya, saya nggak panjang, ya, nggak khotbah, saya tenang aja, sharing aja. Ya, satu hal yang menarik tadi Pak Niko juga sampaikan di dalam kisah di mana Yesus disalib adalah waktu di Taman Getsemani, ya. Nah, sampai kecil.
Ya, ini Taman Getsemani waktu Yesus berdoa itu pada malam hari. Jadi kemarin malam itu kira-kira ya, kalau kita mau reka waktu ulang. Ya, dan kalau saya menarik di sini dikatakan Markus 14 ayat 36 katanya gini. Ya Aba Bapa, tidak ada yang mustahil. Ya, bagimu ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini menarik, ya. Saudara, kalau sudah kita baca ya, itu Yesus berdoa ini 3 kali. Jadi kisahnya ya malam saat itu, kemarin malam setelah perjamuan kudus, lahir perjamuan kudus, ingat Yesus berkata gini, akan ada orang yang akan mengkhianati aku. Ya, lalu kita tahu Yudas keluar dari perjamuan itu. Lalu Yesus dari tempat perjamuan itu ke Taman Getsemani. Nggak terlalu jauh dari tempat Yesus melakukan perjamuan ke Taman Getsemani, kurang lebih sekitar 10 menit 15 menit perjalanan. Nah, di sini Yesus berdoa, doa yang sama, ya. Coba kita lihat ayat ini ya. Oke. Lalu sampailah Yesus dan menuju ke satu tempat nama Getsemani. Ya, dia bawa murid-muridnya, ya, dia 3 Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan jelas di situ dikatakan ia sangat takut dan gentar. Karena dia manusia 100%, dia sama saudara dan saya. Dia ada darah dan daging. Dia katakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini dan berjaga-jaga. Dia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Nah, ini doa yang tadi. Ya Bapa, ya, dia minta sama Tuhan, dia minta sama Bapaknya. Tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan apa? Cawan penderitaan. Cawan apa? Cawan darah yang harus dia korbankan. Tetapi dikatakan janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya. Nah, di ayat 41 jelas. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya. Ya, jadi kalau kita lihat Yesus itu doa sungguh-sungguh tuh. Dia nggak sekedar asal doa, tapi kalau doa sudah 3 kali, dan di ayat lain berkata gini, dengan kata yang sama. Yesus nggak doa yang lain, dia cuma minta satu aja, Tuhan, Bapa, kalau boleh nih, kalau boleh, ya, kalau ada cara lain selamatkan manusia, cara lain, ya, coba dong tolong pakai cara lain, gitulah gampangnya. Kalau bisa nawar nih, jangan deh aku disalib. Gitu. Yesus memang tahu misinya ke dunia disalib. Tapi pada saat hari H mendekati, dia tahu penderitaan yang akan dialami seperti apa. Makanya dia mau coba nego sama Tuhan. Dia mau coba nego sama Allah Bapa supaya dia jangan disalib 3 kali. Tapi yang menarik di sini dikatakan apa? Adalah apa yang aku kehendaki, tetapi biarlah apa yang engkau kehendaki. Tadi paling aku sampaikan bahwa kita boleh nawar sama Tuhan, kita boleh minta, kita harus beriman, harus kita minta, boleh, kita berdoa, harus beriman. Tapi selalu di belakangnya bukan kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kenapa mesti kehendak Tuhan terjadi? Dengar baik-baik, itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Seringkali kan kita maunya, Tuhan saya mau ini. Jangan Tuhan, pokoknya kalau ini pasti baik. Dari mana kita tahu itu pasti baik? Mata kita terbatas loh. Kita pikir kesini baik. Kita pikir kalau misalnya sama kayak anak saya misalnya, kalau kuliah di sini baik. Kata siapa? Kan itu kata kita. Mata kita kan terbatas. Tapi ingat firman Tuhan katakan apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku dan rancanganmu itu jauh seperti bumi dan langit. Dan percayalah, rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Seringkali nggak sesuai harapan. Tuhan, saya maunya ke sini. Kenapa Tuhan kok kayaknya tutup? Kok kenapa Tuhan, saya udah berdoa, saya udah beriman, saya udah puasa mungkin, saya udah lakukan semuanya,
Tapi kenapa nggak jadi? Tapi banyak orang ngambek sama Tuhan. Katanya Tuhan jawab doa, katanya Tuhan dengar doa. Kok Tuhan nggak jawab doa saya? Kok kejadiannya seperti ini? Dengar, itu kan mata kita kan. Makanya selalu dalam doa kita katakan biar kehendak Tuhan yang jadi. Percayakah bahwa hidup kita di tangan Tuhan? Percaya gak bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita? Kalau kita percaya, serahkan sama Tuhan. Banyak hal-hal yang kita nggak ngerti kemana Tuhan mau langkah hidup kita. Tapi waktu kita serahkan, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Biar kehendak Tuhan yang boleh ada. Dan saya mau katakan itu yang terbaik. Jadi belajar begini sudah. Karena kita sharing-sharing di guru. Kita belajar apapun pakai kacamata Tuhan. Ya, makanya kenapa doa kita dijawab, kita selalu katakan biar kehendak Tuhan itu terjadi. Artinya begini, waktu itu nggak terjadi doa kita langsung harus punya pikiran begini. Kehendak apa yang Tuhan mau bawa dalam hidup ini ya? Ngerti gak? Jadi bukan waktu jalan mentok kita ngambek sama Tuhan, tapi karena kita udah tutup biar kehendakmu yang jadi. Jadi waktu ini mentok, kita mulai berpikir harusnya bahwa pasti ada kehendak Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang tadi mentok itu. Saya kasih gambaran contoh ya yang pernah kejadian di dalam kehidupan saya. Ya mungkin sudah pernah dengar, cuman karena ini konteksnya sama, jadi saya boleh bawakan sedikit lagi. Ya anak saya dulu yang laki, ya selesai SMA, dia coba tes sekolah negeri. Dia maunya di ITB Bandung. Tes di sana ditolak. Ya udahlah, ambil swasta aja. Kebetulan ada swasta yang juga bagus, ya kampus baru yang berdiriin juga terkenal, profesor ahli matematika. Pengajarnya juga bagus-bagus di sana. Ada orang Jepang, ada orang Jerman, ada orang luar segala macam. Singkat cerita, anak saya kuliah di sana. Tapi apa yang terjadi? Baru satu semester, kurang lebih 6 bulan, itu udah nggak karu-karuan ke tempat kampusnya, nggak kebayar. Jadi kadang-kadang internet mati, kadang-kadang gedungnya ditutup, belum bayarnya. Bayangin tuh sampai sebegitunya tuh. Jadi bukan kampus gede, jadi kayak ruko, 3 ruko, 4 ruko. Jadi tadinya katanya gede tempatnya, udah pindah, mengecil, pindah lagi, mengecil, makin mengecil. Sampai akhirnya dosen yang ini berkata gini, udah kamu kan baru nih pada yang dia angkatan anak saya, udah kamu cari kampus lain aja deh, katanya. Mendingan keluar. Bingung kan kita, gimana ini? Ya, singkat cerita akhirnya udah keluar. Nggak diduga ketemu temen, udah lama nggak ketemu, nggak ngobrol apa-apa, sama nggak janjian, ketemu aja. Udah lama nggak ketemu nih, gitu. Dulu kan sama-sama di kampusnya. Gimana kapan? Bla 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 bla. Saya kenal anak dia. Saya tanya, gimana sih itu sekolah di mana sekarang kuliah? Oh kuliah di Jerman. Dia bilang, hah? Berapa duit tuh? Saya nggak bayang anak sekolah luar negeri ya, karena pasti biaya mahal. Enggak, gratis. Yang bener lu, bener bla 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 bla. Udah pulang langsung tanya anak saya, kamu mau nggak kuliah di Jerman? Nggak, dia nggak jawab pikir-pikir, nggak mau. Ya udah, singkat cerita belajar bahasa. Ya belajar bahasa udah. Waktu kan jalan lagi tuh. Saya penasarannya kayak gini deh. Kata orang salah. Kamu jangan daftar di satu perguruan tinggi. Mesti sebar beberapa supaya kalau ini nggak dapat, mungkin ini nggak dapat, mungkin ini. Ya udah. Dia udah sambil belajar bahasa, kan ada ujian masuk lagi tuh perguruan tinggi. Saya cuma bilang ini, kamu tes lagi. Sekarang masukin 3 universitas negeri. Ya, kalau sampai diterima udah nggak usah jauh-jauh lah sekolah, saya bilang. Ya, itu kan keinginan kita. Tes lagi, di sini nggak masuk. UGM nggak masuk, di sini nggak masuk juga. Udah kayak Tuhan udah pentokin tuh. Di sini nggak masuk, kuliah di swasta ini tutup sekolah. Sampai kadang-kadang saya pikir begini nih, pikiran saya doang nih. Jangan-jangan supaya anak saya pergi keluar sampai di sekolah ditutup nih. Ya, sampai ini akhirnya udah nggak diterima. Ke Jerman pergi. Nggak gampang juga di sana.
Di sono nggak bisa namanya sekolah gratis, nggak bisa pilih, oh saya mau kuliah yang di sini nih, nggak bisa. Sama di sono sebar juga 5 ya kalau nggak salah ya, 5 perguruan tinggi di sana, A, B, C, D, E, supaya A nggak lolos, B nggak lolos ada C nggak lolos ada D nggak lolos ada E, gitu. Masa sih 5 ini separah di 5? Tapi yang terjadi saudara, 5-5-nya diterima. Ya, rancangan kita sama rancangan Tuhan beda. Maunya saya udah kuliah di sini aja, jadi nggak ada cita-cita saya dari dulu. Ini kalau anak nanti kuliah luar negeri, nggak ada, gitu. Ya, makanya di situ biarlah kehendakmu yang jadi. Akhirnya singkat cerita dia kuliah di sana. Ya, akhirnya dia kerja sesuai dengan dia punya kuliahan dia mengenai energi, renewable energy. Sekarang udah enak kerjanya, udah duduk di jabatan yang lumayan. Ya kita nggak tahu kan Tuhan punya acara. Ya kan hidupnya udah enak nyaman di sono segala macam. Dia udah punya anak buahnya orang bule, coba bayangin juga. Bukankah itu rancangan Tuhan yang terbaik buat kita? Maunya sekolah di sini, ITB istilahnya. Tapi rancangan Tuhan enggak, no, bukan. Lu bukan di situ. Tapi kan waktu kita jalanin, jujur aja, saya juga bukannya manusia Superman ya, enggak. Tetap ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa bingung mau gimana melangkahnya. Tapi ayo mari hari ini kita belajar, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Karena itu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu, makanya sekarang hari-hari ini saya mulai belajar. Kalau saya berjalan mentok, saya cuma bilang ini, oh saya Tuhan tahu. Kalau Tuhan tutup jalan ini, Engkau sedang akan tunjukkan jalan yang Engkau mau aku tempuh. Kalau Tuhan tutup pintu ini, Engkau sedang mengarahkan aku untuk pintu yang Engkau mau, Engkau sedang bukakan buat aku. Jadi hidup kita nggak stres, hidup kita nggak ngoyo, nggak ngotot. Aduh kenapa lah ini ya, aduh kenapa ini, aku sudah berdoa, aku udah segala macam bla 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 bla, segala macam kita ngambek sama Tuhan. Tapi waktu kita berdoa sama Tuhan Yesus, bayangin Tuhan Yesus aja sampai tawa dan akhirnya dikatakan apa? Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan menariknya, kalau Tuhan nggak kabulkan doa itu, Dia kasih kekuatan buat kita, Dia kasih jalan keluar buat kita yang lain, Dia kasih sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dapat kita pikirkan. Makanya hari-hari ini ayo punya pandangan yang beda, saya mau katakan. Jangan kita melihat dari sudut pandang kita maunya seperti ini, tapi lihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan mau bawa hidup kita kemana, Tuhan mau bawa rencana kita kemana. Belajar berserah sama Tuhan. Bukannya kita nggak boleh doa, jangan kita setelah ini oh udahlah terserah Tuhan, nggak bisa. Itu beda ya konsepnya. Itu namanya bukan berserah, itu terserah, gitu beda. Konsepnya tetap doa. Sudah mau minta apa? Minta. Nah Tuhan saya mau minta ini, nggak apa-apa doa. Ngotot boleh ngotot minta, tapi tetap tutup biar kehendakmu yang jadi. Artinya kalau itu nggak jadi, Tuhan sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki buat hidup kita. Ya, jadi ingat baik-baik bahwa serahkan semua rencana kita, masa depan kita, apapun ke dalam tangan Tuhan. Dia pasti berikan kita yang terbaik buat kita. Nah, hal yang saya lihat lagi, ya waktu Yesus malam hari itu dia di Taman Getsemani, dia berdoa 3 kali, murid-muridnya tetap tidur, sampai akhirnya tahu Yudas datang, ya dia tunjukin mana Yesus. Ya kita tahu malam hari itu dia ditangkap, dibawa ke mahkamah, ya untuk dihakimi, untuk diadili. Ya, pertama dibawa ke Pilatus. Pilatus periksa, nggak ada kesalahan. Ya, dilempar ke Herodes. Herodes periksa juga, nggak ada, dan ini bukan wilayah aku katanya. Dibalikin lagi ke Pilatus. Sampai akhirnya Yesus tergantung di atas kayu salib. Ya, dia mati karena pelanggaran kita. Dia mati karena dosa-dosa kita. Dan menarik, saudara,
Ya, kalau saya mungkin coba gambarkan menarik. Yesus itu bekerja yang saya bilang selalu di angka 3. Ya, coba nih ya. Kelihatan nggak di sini coba. Oke, saya gambar jam. Bulat kan tuh, bulat. Jangan komplain tuh, tadi mau ngomong nggak bulat pak, bulat kan. Nah di sini ini jam 12, oke? Ya, yang ikut-ikut saya sebentar. 12, 6. Kenapa lu ikut gua? Salah sih. Oke, 12, 6, 9, 3. Ini menarik. Ya, 12, 9 ini. Kalau kita begini nih, malam itu kan dia ditangkap. Ya, kalau sudah ke Israel, itu Yesus tuh ditaruh di penjara bawah tanah. Ada lubang kurang lebih 60 cm atau 70 cm, Yesus dimasukkan ke situ. Itu semalam-malaman. Paginya diangkat kembali. Alkitab berkata gini, pagi benar. Alkitab nggak mencatat jam berapa. Tapi dikatakan pagi benar Yesus mulai dibawa ke Pilatus. Ini versi saya aja ya. Ini versi saya nih. Saya yakinin itu jam 6. Jam 6. Ingat ya, ini jam 9 Yesus disalib. Ya, Yesus mulai disalib itu jam 9 pagi. Ya. Nah, ini kan ada jangka waktu kan di sini, 3 jam kan. Makanya saya bilang jam 6 ini Yesus mulai dibawa tuh ke Pilatus. Kan pakai waktu tuh. Ditanya, diinterogasi, bla bla bla, mungkin 40 menit, 50 menit. Nggak ada kesalahan. Dibawa lagi ke Herodes. Dulu belum ada Gojek, jalan kaki. Ya kan, jalan kaki 10 menit, 15 menit, anak lo dekat. Ya kan, Herodes periksa lagi, bla 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 bla, mungkin 50 menit lagi atau sejam. Ya, nggak ada kesalahan nih, dibawa lagi ke Pilatus. Masuk akal ya 3 jam ya. Ya, bawa lagi ke Pilatus. Terus kan Pilatus bilang gini, ini orang nggak salah nih. Terus orang-orang bilang salibkan dia, ini. Oke, siapa yang aku bebaskan? Si Barabas. Ayo, dibebaskan. Salibkan dia. Akhirnya oke, aku serahkan dia ke dalam tangan kalian, ke rakyat misalnya. Nah, dari situ kan Yesus diapain? Diseksa dulu kan? Jadi 3 jam itu masuk akal ya, di jam 9. Diseksa dulu kan? Dicemeti, di segala macam, udah babak belur. Dari situ jalan lagi ke Bukit Golgota. Itu kan pakai waktu semua. Dari Bukit Golgota, dia baru disalib. Jadi jam 9. Jadi saya yakin bahwa pagi benar itu jam 6. Yesus mulai keluar. Jam 9 dia disalib. Jam 12 terjadi kegelapan. Ya, jam 12 jadi kegelapan. Jam 3 dia mati. Ya, kalau saudara lihat, ini bukannya apa? Bukannya nggak kebetulan ini, bukannya kebetulan. Saya percaya. Ya kan dari sini lihat 3 jam ya. Ya di sini 3 jam, jam 6 ke ini 3 jam, jam 9 ke 12 3 jam, jam 12 ke 3 jam. Ya maka kan selalu saya bilang Tuhan tuh bekerja di angka 3. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, kenapa nggak disalib jam 8 atau jam 10? Ya kan, Tuhan punya timingnya. Walaupun manusia yang kendalikan seolah-olah, seolah-olah kan manusia yang salib yang bawa dia ini, tapi dia ada timing Tuhan yang kontrol setiap apa yang manusia itu kerjakan. Lihat gak di situ? Makanya dari hal ini saya cuma katakan gini, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dia kontrol hidup kita melalui waktunya Tuhan. Waktu Yesus salib itu nggak sembarangan, jamnya kagak berantakan loh. Yesus kan salib jam 9:30, jam 10, jam 11, enggak, lalu mati jam 1 atau setengah 2, enggak. Alkitab jelas berkata Yesus salib jam 9, jam 12 terjadi kegelapan, jam 3 dia menyerahkan nyawanya. Lihat nggak di situ? Ada pola waktu yang manusia aja, yang misalnya salibkan dia juga nggak jam, tunggu sebentar aja, ya jam 9 salibin gitu. Ya kan, tunggu jam 12 ya, jam 2 matiin matahari kan, enggak juga kan, emang lampu cetekin gelap ya, tapi lihat itu berpola. 9, jam 12, jam 3,
Satu hal yang sebenarnya saya mau katakan siang hari ini adalah gini. Tuhan punya pola waktu buat setiap pribadi lepas pribadi. Amen. Walaupun seolah-olah kita yang kerjakan, tapi dengar, ada waktu Tuhan yang kontrol kehidupan kita. Makanya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Jadi kalau saudara katakan kenapa Tuhan harus disalib jam 9, kenapa Tuhan gelar gurita harus jam 12, kenapa Yesus mati jam 3, karena itu waktu Tuhan yang kontrol semua. Bapa kontrol waktunya supaya itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Satu lagi menarik, ya bikin lagu lagi dulu ya. Satu lagi menarik. Oke, ada yang hitam. Waktu Yesus disalib, saya bikin salib. Ya, nah saya bikin salib. Ya, iya, iya, iya. Ya, ini salib. Nah, waktu Yesus salib, ingat salib itu kalau mau diberdiriin itu harus gali tanahnya ya. Dan itu bukannya tanah. Kalau saudara ke sana namanya Bukit Golgota, itu bukannya tanah liat seperti di gunung kita di sini. Itu gunung batu. Nah, di bawahnya ini ada corak supaya dia bisa duduk. Betul? Ya, supaya dia bisa duduk. Zeleng masuk itu kayu. Oke? Nah, menariknya gini. Waktu Yesus disalib, itu kan darahnya ngalir kan? Curah dari kaki ngalir. Semua badannya itu, jadi sudah dia bayangin cuma tangan, kaki. Enggak, satu badan itu berdarah semua. Jadi darah itu turun ngalir. Itu ditampung seolah-olah di sini. Betul? Tampung. Ini lubang ini penuh darah. Lubang apa? Itu lubang buat masukin si salib itu. Ya, ditampung di situ. Darah itu banyak ditampung. Nah, ini menarik. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya tadi jam 3 siang itu, apa yang terjadi? Gempa bumi. Ya, gempa bumi itu menyebabkan, ini kan gunung batu yang tadi saya bilang. Ini kan ditancapkan gunung batu. Di bawahnya gunung. Ya, gunung batu, bukit namanya, Bukit Tengkorak. Ya, ada bukit. Waktu terjadi gempa, retak. Terbelah. Nggak banyak sih, mungkin cuma segini ya, kira-kira lah gitu. Ya, mungkin nggak lebar bagaimana kan, karena itu kan tetap berdiri kan itu si salib. Ya, anggap dari 5 cm atau 7 cm. Ya, retak. Menarik ya, darah itu terus turun ke bawah. Dan di bawah ada apa? Menurut Royal Wyatt, ya penemu orang kebangsaan Inggris, di sini ternyata ada tabut perjanjian. Ada tabut. Ini nggak kebetulan. Tabut itu harus dipercikin darah. Perjanjian lama, tabut itu setahun sekali sama imam besar itu dipercikin darah sebagai tanda perdamaian dengan manusia. Makanya di tabut itu ada kerubim, ada tutupnya, itu disebut tempat perdamaian, tutup perdamaian. Dan Yesus oleh darahnya dia genapi hukum Taurat. Dia teteskan darahnya ke tabut. Lihat begitu hebatnya, luar biasa Tuhan kita. Jadi secara hukum adat Yahudi sah bahwa Yesus yang sudah menjadi juru damai, darahnya bukan lagi pakai darah domba, tapi pakai darah Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Makanya kalau di luar sana mau bilang, kok Yesus disembah, itu kan manusia. Ya kan, kok Yesus disalib, ya mau disembah ya Tuhan kayak begitu katanya, cuma pakai cawat doang katanya, disalib begitu. Kalau dia Tuhan mana mungkin dia disalib katanya, dan lain sebagainya. Mereka kadang ngerti
Tapi saya mau saudara kita yang sudah diselamatkan sudah ngerti bahwa Yesus kita disalib bukan karena dia lemah, bahwa Yesus disalib itu bukan karena dia mati konyol, tapi Yesus disalib supaya darahnya tercurah dan tebus dosa manusia itu. Ya kan banyak yang katakan kalau Yesus matinya nggak disalib, gagal. Kalau Yesus matinya dilelebin pakai ke danau, yuk daripada salib-salib repot pakai kayu, nih lelebin aja, mati gak? Mati, gagal. Kenapa? Nggak ada darah yang tercurah. Atau apalagi daripada repot-repot disalib, taruh aja di kursi listrik. Zaman dulu udah ada kursi listrik, dudukin, diikat kepalanya, setun, mati gak? Mati. Tapi karya keselamatan gagal. Kenapa? Karena nggak ada darah yang tercurah. Yesus harus mati disalib supaya darahnya keluar. Darah itu yang menembus dosa manusia. Sudah harus ngerti itu. Jadi Tuhan kita bukannya mati konyol, bukannya mati kalah, tapi ada karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib buat setiap hidup kita manusia. Darah itu sudah diteteskan ke tabut perjanjian. Dulu imam besar setahun sekali percikan darah anak domba. Tapi waktu Yesus di atas kayu salib, dia makanya disebut anak domba Allah. Dia percikan darahnya sendiri. Sepertinya kebetulan, tapi nggak ada kebetulan. Kenapa dia harus di Bukit Tangkorak? Kenapa bisa tabut ada di situ? Nah, memang cerita mengenai ini, si Ron Wyatt ini memang bukannya masih dimansiur karena politik dan lain sebagainya, karena tabut ini sangat penting sekali bagi orang Yahudi, ya. Maka berita ini banyak yang ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Tapi kita percaya, dan saya pribadi saya yakin bahwa ini pasti terjadi. Pasti ini kebenaran, bukannya satu hal yang dikarang-karang. Ya, karena memang itu yang harus digenapi oleh Yesus, sah secara hukum Taurat untuk menyelamatkan juga umat manusia. Saudara, sekali lagi saya mau katakan begini, ayo, Yesus sudah mati buat kita. Apa yang kita sedang mau kerjakan buat dia? Ayo, hari-hari ini kita mau selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dia mati bukan hanya menyelamatkan kita saja, tapi dia mati untuk menyelamatkan banyak orang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi perpanjangan berita Injil untuk saudara kita, orang tua kita, anak kita mungkin, yang lain, yang tetangga kita yang belum kenal Tuhan, untuk mereka juga kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kehidupan mereka juga boleh dimenangkan buat kita. Amin, saudara. Satu lagi ingat, percaya sama Tuhan buat setiap kehidupan kita. Di depan nggak semakin mudah. Ya, kita tahu keadaan bergejolak. Ya, di negara-negara lain sudah mulai kelimpungan sama bahan bakar. Ya, puji Tuhan Indonesia masih kuat dan kita berharap kuat terus. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Ya, tetapi percayalah, orang-orang yang tetap berharap sama Tuhan, yang berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan, Tuhan akan pelihara hidup kita dengan luar biasa. Apa yang dunia bilang sulit, apa yang dunia bilang tergoncang, ganjing, segala macam, ayo belajar percaya sama Tuhan. Ya, serahkan semua hidup kita sama Tuhan. Lakukan yang terbaik buat hidup kita. Apa yang kita kerjakan yang terbaik. Selebihnya biar kehendak Tuhan yang terjadi. Haleluya. Yuk, saya selesaikan. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Kasihnya
Haleluya. Yesus Dia. Amin. Syukur atas selamanya bagi Dia. Amin. Amin. Hormat serta syukur selamanya. Yuk persiapan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan sekedar rutinitas kita lakukan. Perjamuan kudus berbicara pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Roti yang melambangkan tubuhnya terpecah-pecah, jadi cabai, jadi sisa. Dagingnya terpecah oleh karena cambuk yang mengenai tubuhnya. Firman berkata, bilur-bilurnya, bekas luka itu menyembuhkan kita. Anggur melambangkan darah Yesus. Darah itu menjadi pendamai antara Allah Bapa dengan setiap dosa-dosa kita. Allah Bapa sangat kudus. Dia nggak mungkin bertatap muka dengan kita kalau kita nggak diperdamaikan melalui Yesus, melalui darahnya. Kita nggak mungkin bertemu muka dengan Allah Bapa kalau nggak ada darah Yesus yang melayakkan kita. Sebab itu, waktu kita melakukan perjamuan kudus, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh, jangan anggap biasa aja. Tapi yuk kita mau koreksi hidup kita. Sudah belum kita mengakui Dia sebagai Tuhan secara pribadi lebih sungguh-sungguh lagi? Percaya sama Tuhan bukan sekedar kita ke gereja, tapi bagaimana hidup kita. Sudah belum sedang penuh sama Tuhan? Sudah belum kita berkata, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Itu yang Tuhan mau buat setiap kehidupan kita. Biar melalui Jumat Agung ini kita boleh kembali untuk kita percaya lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin banyak doa-doa kita yang sepertinya gak dijawab, tapi ketahui Dia tahu memberikan mana yang terbaik buat kita. Kalau Yesus di atas kayu salib, ada time frame-nya Tuhan yang Tuhan berikan. Jam itu gak meleset. 6, 9, 12, dan 3. Artinya Tuhan pegang kendali atas waktu. Manusia boleh coba salibkan Dia, manusia boleh coba lakukan apapun, tapi jamnya Tuhan manusia nggak akan bisa kontrol. Dengar baik-baik, hidup kita juga ada dalam time frame-nya Tuhan. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat menjawab doamu. Tuhan tahu yang terbaik untuk mendengar, menjawab, melakukan apa yang kau doakan. Dan kalau Dia jawab, mungkin Dia nggak jawab doamu, tapi yang saya berani katakan, Dia pasti berikan yang jauh lebih baik dari apa yang kau doakan. Percayalah itu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mati buat kami, darah tercurah. Hari ini kami boleh melakukan perjamuan kudus. Biar tubuh-Mu menyatu atas kami, darah-Mu ini peringatan. Kami diingatkan bahwa darah-Mu yang mendamaikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh Rabbasya, sebab apa yang telah putuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, yuk kita angkat roti kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan Yesus bukan roti yang hanya kita ucapkan syukur. Ada sesuatu dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Oh, Rabbashanda ya Rabbashanda. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, yuk kita angkat cawan kita lalu
baru ini berceraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah anggur yang atas kita ucapan syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Yuk kita minum sama-sama dalam Tuhan Yesus. Oh, makasih Anda yang amat. Terima kasih. Yuk angkat kedua tangan kita ucapan syukur sama Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Coba angkat tangan ucap syukur sama Tuhan. Coba terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Dan berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, sertai mereka, buat setiap apapun yang mereka kerjakan, lakukan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan. Biar tangan Tuhan campur tangan, time frame Tuhan yang terus kendalikan atas setiap kehidupan mereka. Mereka boleh berserah sesuai kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka semua Tuhan. Kami tahu yang terbaik Kau pasti berikan buat setiap mereka, buat setiap kami semua Bapa. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kita angkat amplop kita. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali memberikan apa yang boleh kami tabur di tempat ini. Dengan sukacita, dengan ucap syukur kami boleh tabur, karena apa yang kami peroleh itu berasal daripada Engkau semata-mata. Sebab itu kami dengan hati yang gembira kami menabur, dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah
berlimpah Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, berkat materi, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan terus mengalir berlimpah-limpah atas setiap kami. Kita nggak goncang apapun yang sudah terjadi, kami tetap terpelihara sempurna oleh kata kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang terus bekerja atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, setelah kami tiba ke tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami siap tiba berkat daripada Allah Bapa. Oh Bapa, siapkan kata-kata ya Bapa, kita akan tuliskan dalam kita kekasih-kekasih dalam Tuhanlah. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kita berhitung dan mengasihi Yesus Kristus Tuhan dalam suatu ibadah yang manis dalam Yesus. Kita hari ini sampai kita